Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya dulu yang akan dibawakan oleh Ima. Boleh silakan Ima dijelaskan? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu SCM atau Supply Chain Management. Merupakan sistem untuk pendekatan lokal dengan mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan bantuan teknologi informasi dan juga mengkoordinasikan semua elemen atau komponen supply chain dari pemasok sampai dengan retailer. Selanjutnya ada 5 fungsi dari SCM. Pertama, planning atau perencanaan. Merencanakan apa saja yang akan dilakukan agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan atau industri itu sendiri. Kedua, organization atau pengaturan. Fungsi konsep SCM selanjutnya adalah mencapai sebuah rencana. Agar bisa mencapainya, perusahaan bisnis ini perlu melakukan organisasi, baik teknis maupun non-teknis. Segala sesuatu yang tidak terorganisasi dengan baik tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Ketiga, staff. Karena digerakkan oleh rencana, maka penting bagi perusahaan agar menyusun staff maupun sumber daya manusia yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keempat, directing atau instruksi. Fungsi konsep supply chain management adalah adanya staf atau sumber daya manusia ini, perusahaan akan menciptakan instruksi yang bisa dipatuhi oleh staf yang sekaligus menjadi perwujudan rencana dan perusahaan. Kelima, pengendalian. Pengendalian dari instruksi tersebut, manajemen perusahaan akan mengontrol dan juga memastikan bahwa standar operasional dan juga instruksi yang diarahkan tersebut bisa sesuai dengan rencana maupun tujuan sehingga proses dari produksi bisa berjalan optimal. Nah, terima kasih untuk pengertian Ima. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya yang akan menjelaskan tentang SCM era digital. Nah, era digital ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perusahaan telah menggunakan aplikasi yang bisa menangani kinerja rantai pasokan atau supply chain. Nah, yang kedua, kegiatan dapat diselesaikan melalui teknologi digital menggunakan komputer atau telepon cerdas untuk mempercepat sebuah proses. Jadi, sangat membantu sekali ketika teknologi bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga, teknologi telah mengubah cara manusia dalam melaksanakan banyak pekerjaan, mulai dari komunikasi, kayak misalnya kita handphone, bahkan sekarang Zoom, itu juga sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, bertransaksi juga bisa, melakukan produksi pun bisa, berinovasi bahkan hingga berpergian. Kayak misalnya kita pesan Traveloka atau apapun di handphone juga bisa. Nah, cara memaksimalkannya bagaimana? Kita untuk sekarang ini ada yang dinamakan Industri 4.0. Nah, untuk poin-poinnya di sini ada perencanaan sumber daya, sistem manajemen pergudangan, sistem manajemen transportasi, sistem transportasi cerdas, bahkan keamanan informasi yang sangat dijaga oleh elemen tersebut. Selanjutnya, ada pun contoh-contoh yang akan kita sajikan di materi kali ini, yaitu tentang perusahaan IKEA dan perusahaan Adidas. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Irma, silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari SCM. Contoh SCM pada perusahaan IKEA. Di era yang kompetitif ini, perusahaan atau organisasi dituntut agar lebih kompetitif lagi, agar bisa survei di pasar. Salah satu faktor penting untuk mengungguli persaingan lain adalah dengan cara menetapkan manajemen rantai pasok atau biasa disebut supply chain management yang efektif dan efisien. Supply chain management yang efektif dan efisien membuat perusahaan secara tidak langsung menekan cost-nya serta meningkatkan produktivitas atau outputnya. Nah, di sini juga PT IKEA hadir menyajikan manajemen rental pasokan yang berkelanjutan sehingga menguntungkan baik itu untuk pemasok maupun untuk IKEA-nya sendiri, serta menyajikan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja di IKEA.
Selanjutnya, IKEA. IKEA itu adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah dari Swedia pada musim dingin. Terdapat 202 toko IKEA di 32 negara di berbagai belahan dunia dengan sekitar 20 lagi yang akan dibuka pada 2005. Nah, di sini juga ada contoh dari contohnya itu ada beberapa meja yang terbuat dari plastik daur ulang. Yang kedua, beberapa karpet terbuat dari materi yang harusnya terbuang. Bentar. Selanjutnya boleh dilangsungkan dengan contoh Adidas aja, Irma. Belum, ya. Contoh Adidas pada perusahaan Adidas ya. Contoh SCM pada perusahaan Adidas. Sistem SCM adalah suatu sistem metodologi, strategi, perangkat lunak, atau software, dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasok. Supply chain management, koordinasi dan pengendalian layanan dan sistem distribusi dapat disimpulkan bahwa SCM adalah proses alur data dari supplier hingga konsumen. Berikut adalah contoh SCM untuk pabrik sepatu Adidas. Untuk membuat sepatu, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan dari para pemasok. Pemasok benang mendapat benang dari penghasil benang, yaitu cukup. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan dengan Ilham yang untuk menjelaskan tentang prosesnya bagaimana, silakan. Prosesnya ialah alur pemasok IKEA, yaitu yang pertama sektor premier, yang kedua sektor sekunder, yang ketiga distribusi, yang keempat perdagangan. Alur pemasok Adidas di SCM ini terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirimkan ke pabrik pembuatan sepatu untuk dibuatkan sepatu. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan SCM ini perusahaan bisnis atau industri bisa menghadirkan produk cepat, distribusi cepat, dan tentunya berkualitas. Beberapa pihak yang bisa digandeng adalah perusahaan transportasi, supplier, jaringan khusus distributor, retailer, dan lain sebagainya. Memasarkan produk ke konsumen dan saling menghasilkan keuntungan tanpa harus mengabaikan kepuasan sang customer. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Mungkin ada tambahan lain atau yang perlu dijelaskan? Atau apakah sudah cukup? Cukup. Baik, mungkin itu saja yang kami bawakan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.